Nah, komplain kemana kita mengadu terkait produk itu ada pertama tempat di mana kita membeli, kemudian bisa yang kedua adalah di perusahaan yang membuat produk itu karena liabilitas produk. Komplainnya sampai di mana, Bu? Kalau Kemudian cuma komplain doang nggak didengar, komplainnya itu bisa berakibat apa? Nah, saya yang berjuang di depan, memperjuangkan skincare abal-abal, saya yang dipenjara, Ibu. Nah, ini bagus banget. Harusnya pemerintah itu melakukan seperti apa yang dilakukan Richard Lee. Artinya, ketika talent menggunakan, dia menggunakan berapa lama. Dan talent ini juga harus punya tanggung jawab, Dok. Oh, bahkan sampai ke sana? Oh iya, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 itu juga ada terkait dengan periklanan. Ini kan iklan. Bahwa ketika dia mendeklar, saya adalah 10 tahun menggunakan, benar nggak dia? Sejak kapan? Ketika itu tidak benar, ini adalah kebohongan publik. Tapi pengalaman Ibu sendiri waktu belain konsumer, itu pernah nggak, Bu, di YLKI justru malah diancam? Sering. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Aku tuh heran dengan Indonesia ya. Kalau di luar negeri, itu nggak sembarangan orang bisa bikin produk, dan nggak sembarangan orang itu bisa bikin kesalahan dari suatu produk. Karena kalau misalnya dia salah dalam bikin suatu produk dan menimbulkan kecacatan atau kerugian bagi konsumen, wah itu bukan hanya dendanya pidana, tapi juga dendanya perdata, bahkan penggantian. Banyak ya, Johnson & Johnson pernah kejadian, ada banyak banget lah kejadian di luar negeri ya. Tapi aku tuh prihatin banget dengan di Indonesia. Ada banyak, ini aku nggak tertuju pada satu hal. Aku nggak tertuju pada satu hal, Bu ya. Ini kita sebelum mulai, kita kasih tahu dulu kenapa kita mau bahas ini. Kayak dari kemarin ya, dari sejak 10 tahun yang lalu waktu aku terjun ke dunia skincare. Skincare pakai merkuri banyak. Banyak. HN, Tabita, gue sebut namanya. Semua orang juga tahu itu pakai merkuri. Banyak di mana-mana, bahkan jualan di Facebook, jualan di Instagram. Ya kan? Merugikan konsumen nggak? Banyak orang yang datang ke klinik saya mukanya hancur minta diperbaikin, banyak. Ya karena memang kalau untuk bicara kosmetik, mohon maaf nih Dr. Richard. Jadi di mindsetnya konsumen cepat. Orang yang cari yang instan, bisa putih gitu kan. Nah saya pernah waktu saya kerja di masih aktif di YLKI, saya juga melakukan penelitian riset terkait dengan iklan-iklan. Pengennya cepat yang lebay. Iklannya itu adalah menyampaikan bahwa seminggu bisa putih. Nah, saya nanya gitu loh kan, sebagai konsumen, kita punya hak untuk mendapatkan informasi dan nanya. Setelah saya nanya menyatakan bahwa memang itu adalah untuk orangnya dan penelitiannya adalah dilakukan di Jepang, bukan di Indonesia. Sementara kalau di Jepang kulitnya kan putih, di Indonesia kulitnya adalah sawo matang. Tapi bukan cuma itu, Bu. Bukan cuma itu. Ini kan segmen yang aku kuasain ya. Tapi di luar dari sini, aku ngelihat juga ada sesuatu yang dari tahun lalu sih. Dan aku mencoba untuk memberikan edukasi di mana ada botol yang botol galon yang ber-BPA di mana di luar negeri itu sudah dilarang. Tapi di Indonesia itu masih banyak digunakan. Bahkan pemerintah sudah tahu, tapi kayak nutup mata. Di luar dari situ, Bu, masih ada lagi. Ini yang aku tahu juga, minuman suplemen yang nggak boleh pakai daun jati Cina, nggak boleh pakai daun jati Belanda. Ini nggak ditulis, dimasukin. Dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Nah, hari ini aku sudah mendatangkan Ibu Sulastri. Sularsi, oke. Terakhir kali kita ketemu kapan ya, Bu ya? Iya, 2023 November. Oh, luar biasa Ibu masih ingat ya? Masih ingat. Soalnya acara di Hot Room ya? Iya. Itu yang menarik juga buat kita ketemu pertama kali. Saya sebenarnya juga bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee ini adalah sebenarnya sangat membantu juga kami yang bergerak di sisi perlindungan konsumen. Karena tidak banyak orang loh yang bisa mengedukasi kepada konsumen, yang meng-speak up bahwa produk yang ada di pasaran itu banyak yang kita temukan. Banyak, Bu? Ya, artinya gini, bahwa produk misalnya kayak skincare, itu kan kami juga pernah melakukan riset ya, yang di bidang penelitian itu kan di YLKI dulu kan ada bidang penelitian, ada bidang pengaduan, khususnya di bidang pengaduan. Nah penelitian itu ada melakukan satu riset juga terhadap kosmetik. Gitu loh, misalnya apakah bedak, kemudian lipstik yang pakai rodamin. Nah ini kita menemukan seperti itu. Dan karena kalau untuk di YLKI itu kan sebagai lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini sebagai monitor. Saya ingat, Bu, yang kemarin kan tahun lalu tuh kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, termasuk kan skincare-nya kalau nggak salah satu artis besar di Indonesia
juga ada yang kena, ada banyak kan yang BPOM, ada yang ketemu rodamin, Ya. ada yang ketemu ini, padahal sudah BPOM dan sudah dipasarkan luas ya Bu ya. Nah, ini kan sudah dipakai di masyarakat nih Bu. Perannya dari perlindungan konsumen sendiri apa sih Bu? Ya, kalau sebagai konsumen, kita kan kalau menemukan suatu produk yang tidak aman dan apalagi itu sudah ada akibatnya. Dan sebagai konsumen punya hak untuk melakukan komplain. Ke siapa nih Bu? Nah, komplain kemana kita mengadu terkait produk itu ada pertama di mana kita membeli, tempat di mana kita membeli. Kemudian bisa yang kedua adalah di perusahaan yang membuat produk itu karena liabilitas produk. Komplainnya sampai di mana Bu? Kalau Kemudian cuma komplain bisa, doang nggak didengar, komplainnya itu bisa berakibat apa? Nah, yang ketiga, komplainnya juga bisa ke lembaga perlindungan konsumen atau LPKSM namanya. Salah satunya YLKI. Kemudian bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di setiap provinsi itu ada, seperti saya juga sekarang di BPSK, Provinsi DKI Jakarta. Atau bisa juga yang terakhir adalah ke pengadilan. Ketika kita sudah dirugikan, boleh melakukan suatu tuntutan. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah memberikan perlindungan. Artinya secara legal formal, hak kita itu dilindungi ketika kita dirugikan. Nah, kalau di luar negeri, kasus seperti ini, itu kan kita bisa tuntut, Bu. Iya. Banyak, Bu. Kalau kayak Johnson & Johnson kita lihat ya, benar terbukti kanker, ya kan? Bisa dituntut bahkan sampai bangkrut perusahaannya. Ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan lain juga di luar negeri itu sampai bangkrut dan tutup gara-gara ternyata terbukti. Iya. Ya. Di Indonesia ini, kita bahas satu-satu deh, Bu. Iya. Di Indonesia ini beberapa sudah terbukti nih. Ya. Contohnya aja kita ngomong BPA deh, BPA. BPA itu paling gampang tuh. Galon BPA itu kan kalau di luar negeri sudah nggak boleh nih, Bu. Iya. Di Indonesia tiba-tiba buat peraturan juga sama, nggak boleh. Masa di luar negeri nggak boleh, di Indonesia boleh kan? Kan secara global sebenarnya kan ini jaminan Global keamanan ya kan? wadah. Sudah dibuat nih, Bu. Sudah dibuat nih. Sudah, bahkan aku coba edukasi nih. Nah, pertanyaan pertamanya nih, sudah dikasih edukasi, tapi masyarakatnya ini, gue minum biasa aja. Makanya saya ngomong, ini yang gila siapa sih, Bu? Yang jualan yang gila, konsumen yang gila, lembaganya yang gila, atau pemerintahnya yang sebenarnya pura-pura gila? Ya, kalau kami gini, kita kan memang literasi masyarakat konsumen itu kan memang masih sangat rendah ya. Oh iya? Terkait dengan hak-haknya, itu satu. Kemudian yang kedua bahwa misalnya kita kan memang perlu ada suatu edukasi. Contoh gini aja, Dok, terkait dengan penggunaan borak, penggunaan formalin pada makanan. Ini kan nggak boleh. Oh, oke. Kan Anda melakukan pengawasan. BPOM itu selalu melakukan pengawasan. Ada yang secara reguler, ada yang secara insidental itu mereka lakukan. Tapi ini ketika 3 bulan dia berhenti, bulan ke depannya dia mulai lagi karena ini sudah suatu kebiasaan. Oh. Itu yang terjadi. Misalnya kayak makanan ada formalin, ada borak di tahu. Itu kan makanan yang setiap hari kita santap. Oke. Karena ketika konsumen itu kita sampaikan bahwa karena mereka juga tidak tahu, karena ini kan akumulasi ya, akibat itu kan akumulasi. Satu, mereka tidak tahu itu formalin dan borak. Ya. Yang kedua, begitu mereka tahu pun mereka nganggap sepele karena tidak berakibat dampaknya itu langsung. Ketika dampaknya itu langsung, mereka akan aware. Tapi kalau tidak, mereka santai-santai, aku nggak masalah kok. Selama puluhan tahun aku makan juga nggak ada masalah. Itu yang harus dirubah mindset-nya, Dok. Karena kesehatan itu kan dia akan berakumulasi. Pada saat akhirnya nanti, di hari tuanya, itu yang akan bermasalah. Misalnya contoh sekarang ini yang anak-anak muda zaman sekarang, itu kan suka yang minuman-minuman bubble. Oke. Itu kan punya pemanis yang sangat luar biasa. Minuman-minuman kemasan yang manisnya luar biasa. Di situ juga ada ingredient. Pernah baca nggak terkait dengan labelnya? Ada berapa kandungan untuk gigi atau gulanya contohnya. Oke. Nah ini kan punya akibat menumpuk-menumpuk akhirnya. Ke depan akan jadi diabetes, kerusakan kan apa. Sekarang umur 10 tahun aja. Dan anak balita pun juga kita menemukan. Banyak yang gagal ginjal juga sekarang. Nah ini yang menjadi pekerjaan kita bersama-sama, Dok. Tadi Dr. Richard kan bilang, ini bagaimana? Ini harus adanya aware secara bersama-sama. Ya masyarakatnya juga harus aktif menjadi sebagai evaluator di situ. Kemudian pemerintahnya juga harus hadir untuk memberikan suatu perlindungan.
Kemudian dari bisnis, ini kan bisnis kan untuk mencari suatu keuntungan. Untung boleh, tetapi juga harus melihat jaminan keamanan produknya. Oke. Ketika ini adalah sama berjalan linear barengan, itu akan saling menguntungkan gitu. Oke. Nah, etika bisnis di Indonesia itu seperti apa? Kadang-kadang kan mereka Ada etikanya, Bu. ya harusnya itu kan ada, misalnya bahwa ada suatu peraturannya, sudah ada aturannya, tapi apakah mereka mengikuti aturan itu? Satu. Gitu loh. Yang Artinya, kedua, aturan di Indonesia itu juga bisa dinegosiasi, Bu. nah itu yang Bener nggak sih? Gitu loh. Salah satu contohnya gini, Bu. Salah satu contohnya gini. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa ini tanpa tendensius ya, tapi ini adalah demi untuk kepentingan edukasi dan demi untuk kesehatan ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, kalian boleh nggak suka, orang boleh nggak suka apa, tapi yang jelas isi konten itu kalian boleh adu dengan jurnal manapun. Ya. Botol yang ber-BPA itu dikatakan berbahaya. Kalau di luar negeri itu bahaya, bahkan ada perberapanya BPA. Ya. Di Indonesia masih banyak banget galon BPA-nya itu 90%, Bu. 90%. Dan pemerintah Indonesia, peneliti di Indonesia sepakat bahwa ini berbahaya. Pertanyaannya, kemarin aku ada lihat BPOM ketok palu bahwa galon ber-BPA itu harus dilabel. Ini mengandung BPA, dikasih tahu paling nggak, bukan dilarang nih. Ya sudah satu tahap lebih baik lah. Kan harusnya kan dilarang. Informasi ya. Ya. Harusnya dilarang. Tapi ini dia coba kasih tahu ada informasi aja. Ini ada BPA loh, kayak gitu punya kan. Ada BPA loh. Tapi pertanyaannya, kenapa 4 tahun lagi baru berlakunya? Ya. Kalau kalian tahu ini berbahaya, kenapa nggak sekarang? Jadi gini, kalau menurut saya gini, Dok, kita bisa diskusi ya, namanya bisa beda pendapat boleh. Kalau aturan hukum itu kan memang ada yang menyatakan bahwa pada saat hari ini diketuk, hari ini ada berlaku, ya kan? Akan terjadi suatu mustahil ketika perlu adanya suatu proses. Tahun ini kan biasanya ada 1 tahun, ada masa tenggang untuk melakukan proses, gitu kan? Kalau saya lebih bagus bahwa ketika itu diberlakukan adalah sudah clean, semuanya adalah mengikuti aturan itu. Jangan sampai diketok 1 tahun misalnya, tapi tidak dilakukan, gitu. Pengawasannya seperti apa? Nah ini kan ada suatu proses, ada PP label itu juga ada 30 bulan. Saya bukan membela enggak, tapi kita adalah mencari yang terbaik dalam artian kenapa itu membuat 4 tahun. Kalau saya ditanya sebagai konsumen, saya mintanya sama seperti Dr. Richard. Tapi kan kita juga harus melihat dari sisi pelaku usaha, apakah suppliernya misalnya sudah siap untuk melakukan itu. Mau tidak mau harus. Kalau bisa 4 tahun, kalau bisa 2 tahun, kenapa tidak? Oke, berarti kan di sini Gitu. ada celah negosiasi. Betul. Makanya yang tadi kan saya masukkan tadi ada negosiasi dalam hukum di Indonesia. Ya. Semua deh peraturan kan di DPR sana ketika sudah ada itu kan juga negosiasi. Oke. Gitu. Tapi kalau ya saya hanya melihat sebagai konsumen ya. Kalau saya melihat sebagai konsumen ya bagiku kalau misalnya itu memang berbahaya dan Sangat ada setuju. opsi yang lain, kenapa nggak kita lakukan dari sekarang? Kenapa harus kita tunggu 4 tahun kemudian? Apalagi ini hanya pelabelan loh. Ya. Bukan pemerintah bilang, oke, semua botol harus Dilarang. ubah jadi PET. Aku setuju. Ya, karena mungkin perusahaan ini membutuhkan waktu untuk transisi 4 tahun. Ya, tapi kan ini cuma ngelabel. Ya. Masa cuma ngelabel doang butuh 4 tahun? Ditanya sama yang membuat aturannya. Kalau saya sebagai konsumen juga mintanya, kalau sebagai konsumen kan Tapi harus Ibu punya setuju ya? jaminan. Sangat setuju kalau itu misalnya Bahkan bisa YLKI dilakukan. sendiri, Bu. Kan kita pengen memperjuangkan nih, Bu, konsumen kita. Kan karena gini, kalau Ibu kan Saya bukan dari JLKI lagi ya, saya nggak bicara dengan JLKI lagi ya. Ibu di mana sekarang? Saya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tapi masih membantu untuk di Masih JLKI. bantu, oke. Ya. Maksudnya kayak gini, masyarakat kita kan, mohon maaf ya, banyak yang belum teredukasi dengan baik. Bagi mereka, nggak masalah. Gue banyu sumur aja gue minum. Ya. Hidup kata dia. Kalau dulu saya orang kampung loh Dok, Heeh. minumnya adalah mata air. Itu saya minum juga nggak apa-apa karena belum terjadi kontaminasi. Tapi sekarang tidak berani. Karena walaupun itu ada mata air, mengalirnya di mana sekarang sudah banyak tercemar. Gitu. Tapi kan mereka maksudnya nggak tahu kan. Berarti Ya. sebenarnya orang-orang seperti kita lah yang mengerti ini menjadi Harus potensi banyak. biaya. Ya. Kita lah yang berjuang. Nah Betul. dari sini, dari Setuju. YLKI sendiri itu
berjuang nggak Bu untuk konsumen Sejak sebenarnya? tahun 73 kita berjuang, dan sejak tahun 73 dari YLKI itu ada memperjuangkan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu yang kita lakukan. It works? Ya, YLKI itu kan kecil, tapi untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau sekarang ada yang namanya LPKSM. Dan YLKI itu adalah lembaga masyarakat, dan dananya juga mereka mencari sendiri dan untuk melakukan suatu edukasi, bukan dari pemerintah loh ya. Oh ya, Iya, pasti bukan kesulitan pemerintah. untuk bergerak. Sangat kesulitan untuk hidup. Itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya sering juga waktu di YLKI dimarah-marahin. Ya harus berbuat A, B, C, D, E. Anda pemilu, saya bukan pemerintah. Saya tidak menggunakan, YLKI itu tidak menggunakan uang pajak rakyat. Bu, kalau kita sebenarnya Gitu. sebagai masyarakat itu boleh nggak sih sebenarnya nuntut brand? Misalnya kayak gini ya, kita nggak ngomongin BPAD, kita ngomongin misalnya ada brand yang menggunakan skincare merkuri di dalamnya, atau yang kayak tadi ada botol yang kita sudah lihat nih kalau di luar negeri ini banyak banget korbannya, ada penelitiannya juga. Dan kita sebagai konsumen nih, aku ngerasa dirugikan. Aku bisa nggak sih menggugat? Sangat bisa dan menuntut, itu sudah dilindungi dan kita sudah diwadahi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tadi saya sampaikan bahwa konsumen sekarang secara legal formal sudah ada hak Bagaimana caranya, Bu? dilindunginya. Caranya ya kita bisa melakukan suatu gugatan kepada, gugatan kan ada bisa gugatan perdata dan bisa gugatan pidana. Cuma kami punya pengalaman ketika mau melakukan suatu gugatan, konsumen berani nggak secara pribadi, mereka akan sangat takut, Dok. Ya kalau lawannya perusahaan besar, Bu. Itu yang terjadi, Dok. Waktu kami mau melawan suatu perusahaan, ini ada beberapa konsumen. Kita akan melakukan suatu class action waktu itu. Mereka juga semakin lama semakin meretelin gitu loh, Dok. Hanya tinggal berapa. Tapi kami meng-encourage kepada si konsumen, harus kita lakukan. Secara bersama kami membantu Anda. Gitu. Itu yang kita lakukan. Ada beberapa yang kita lakukan dan alhamdulillah kita juga berhasil untuk membantu si konsumen. Ada yang berhasil, Bu? Ada yang boleh Kak kasih sangat. contoh, Bu? Ya. Dari perlindungan konsumen ini, apa sih yang pernah berhasil sehingga kita tuh dapat benchmark? Ya, jadi banyak success story ya dari yang pernah kita lakukan. Misalnya ada satu kasus aja kita bawa terus melakukan suatu advokasi, akhirnya merubah suatu aturan undang-undang. Contohnya class action. Dulu kita nggak punya. Gimana, Bu? Class action, artinya gugatan secara kelompok. Oh, oke. Itu kita tidak dikenal. Dan kita melakukan ke pengadilan waktu itu. Akhirnya dari pengadilan itu kemudian dimasukkan ke dalam suatu undang-undang perlindungan konsumen. Di situ ada pasal mengatur terkait dengan gugatan class action diakui. Tapi Gitu. pengalaman pribadi saya, Terus. Bu, pada waktu saya ngelaporin brand Helwa, Ya. saya sebut nama aja karena memang saya laporin, setengah mati, Bu. Di pingpong sana sini, Ya. dibilang ke sana, dibilang ke sini, pemeriksaannya pun juga akhirnya dengan susah payah akhirnya diterima, dan pemeriksaannya itu sampai 2-3 tahun. Ini untuk pidana ya. Iya. Untuk pidana. Perdata lebih ngeri, Bu, ngelawan perusahaan besar. Perdata ya. Tapi gini, kami pernah melakukan ini perumahan yang waktu itu. Jadi kami menerima pengaduan si konsumen, kemudian kami hanya di belakang layar dengan maksud memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwa Anda secara pribadi pesan yang ingin kami sampaikan bisa melawan suatu perusahaan dan Anda berhasil. Dan itu bisa dikembalikan waktu itu. Dan itu sukses. Orang ini adalah bukan orang hukum, orang awam, orang teknik. Tapi dia bisa melakukan gugatan ke pengadilan, gugatan kita buatkan. Tapi itu perjuangan yang panjang. Perjuangan yang sangat panjang. Berapa lama? Berapa panjang? 1 tahun waktu itu untuk membuat. Dan Kira-kira itu selesai dan itu menjadi yang ingin kami sampaikan. Tanpa dengan lembaga konsumen Anda bisa untuk melakukan itu. Ini yang pesan yang kita sampaikan. Gitu loh. Jadi Anda punya hak yang harus diperjuangkan. Nah, waktu itu kita juga masalah kereta api. Itu juga class action, akhirnya tabrakan kereta api ekonomi pernah terjadi dan akhirnya ada yang namanya komisi untuk penggantian ganti ruginya. Itu dari orang, saya mendampingin itu sampai orang itu meninggal. Nggak ada. sampai orang yang meninggal juga nggak diganti juga. Tapi akhirnya berhasil. Nah, kasus umroh, kita juga melakukan gugatan. Jadi ada 300 yang saya melakukan mediasi, kemudian saya membentuk
perjanjiannya. Nah, dari perjanjian itu menjadi dasar kami untuk melakukan suatu gugatan dan itu berhasil juga. Tapi Karena- perjuangannya berapa lama? Ya, Tahunan juga. kalau untuk ke pengadilan itu kan cepat ya. Untuk 6 bulan itu sudah ada putusan, gitu. Tapi ini juga inkrah. Tapi tergantung juga. Ada yang kalau misalnya sampai inkrah ke Mahkamah Agung kan menunggu 5 tahun. Tapi memang ini perjuangan yang teman-teman waktu di LKI itu melakukan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tularkan gitu loh, Dok. Artinya bahwa kita harus melakukan secara bersama-sama. Tidak bisa secara sendiri-sendiri. Artinya menggugah. Ketika si A bisa, kenapa si B tidak melakukan hal yang sama? Yang kita lakukan seperti itu. Artinya kalau kita sebagai konsumen mau protes itu bisa. Sangat bisa. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada payung hukumnya. Ada payung hukum. Ya. Tapi cukup merepotkan. Iya, memang ada kerepotan itu, tapi hasilnya ini yang akan merubah kebijakan, merubah regulasi. Artinya ketika ini merubah regulasi bisa melindungi 260 juta orang. Itu yang kita lakukan. Berarti harus ada orang yang berani berjuang, ngedobrak ini sama-sama. Iya, jadi saya ulangi sekali lagi, jadi sebenarnya ini kita sebagai konsumen tuh bisa protes, ada tempatnya, ada payung hukumnya, cuma perjuangan itu tidak mudah. Selama kita tahu juga hukum di Indonesia-nya bagaimana, ditambah juga dengan pendidikan masyarakatnya, dengan kecurangan-kecurangan dari perusahaan juga. Jadi ini sebenarnya cukup chaos ya. Iya, dan satu hal selama pengalaman saya ini mendampingin dari teman-teman yang melakukan perjuangan ini, sebenarnya solidaritasnya itu masih belum. Oh iya Bu, masyarakat aja nggak ada solidaritas. Dr. Richard Lee yang kena masalah, saya nggak masalah, kan bukan aku. Tetapi ketika saya kena, itu kan saya baru. Jadi kalau orang kita itu kan ketika dia sudah kebentur, tatap tembok, baru mereka melakukan. Tapi kalau tidak, dia merasa tenang-tenang aja. Berbeda dengan negara lain. Di luar sana, satu orang yang kena, mereka langsung solidaritas. Dia berpikirnya adalah, mindsetnya, ketika Dr. Richard Lee kena, suatu saat akan terkena kepada saya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Gitu loh, Dok. Ini memang perjuangan yang sangat luar biasa selama pengalaman kami. Tapi kita tidak akan kendor untuk melakukan itu. Menyedihkan saya ngomongnya Ibu. Bahkan ini ada satu contoh kasus, saya sendiri jadi contoh kasusnya. Saya yang berjuang di depan, memperjuangkan skincare abal-abal, saya yang dipenjara Ibu. Nah, itu yang menurut kita gini, ini bagus banget. Harusnya pemerintah itu melakukan seperti apa yang dilakukan Richard Lee. Artinya sebagai konsumen kan kita mau pilihan yang mana, apalagi barang-barang luar negeri ya, kita nggak terbendung. Isinya apa kan kita tidak tahu. Yang abal-abal itu, atau dalam negeri yang kita tidak tahu, gitu kan, sehingga mengakibatkan kerugian kepada si konsumen. Gitu. Ini pengalaman saya sendiri Bu, saya curhat Bu ya. Waktu saya kena kasus hukum kemarin terkait saya memperjuangkan tentang skincare abal-abal, tapi saya kena kasus hukum. Saya itu berjuang sendiri loh Bu. Saya ngerasa sendirian Bu, sumpah. Saya waktu itu nggak datang ke YLKI. Ya, jadi saya disclaimer, saya nggak datang ke YLKI, tapi saya datang ke BPOM tidak dibela. Saya datang ke ID tidak dibantu. Saya berjuang sendirian, sampai banyak orang ngomong saya bodoh, goblok. Memperjuangkan untuk orang lain, bukan untuk saya. Untuk orang lain. Tapi saya nggak dibela siapa-siapa. Nggak ada dukungan yang real untuk saya. Itu yang terjadi dengan lembaga saya dulu. Sampai sekarang. Ya, kalau kayak gitu caranya siapa yang berani Bu? Ya, makanya yang kita lakukan adalah membangun. Apalagi sekarang ada sosial media kan kita juga bisa. Sebenarnya kepositifannya kita membangun solidaritas tadi. Gitu loh. Ketika masih mungkin itu Bu? Masih sangat mungkin. Karena saya pernah nanganin kasus juga. Jadi medsos kemudian dilakukan. Kemudian saya bilang, ini benar nggak? Ketika Anda bicara secara benar, kadang-kadang kan kalau masyarakat bicara di medsos kan, yang terakhirnya itu adalah dia menjudge, menipu lah, bahwa ini nggak benar lah. Itu kan nggak boleh. Yang boleh memvonis itu kan hakim. Nah itu kan harusnya praduga tak bersalah. Nah itu yang suka dipakai. Kita kan sering juga dikriminalisasi.
ketika kita mau melawan suatu perusahaan. Kan banyak terjadi kan. Ya, Gitu. logiknya gini Bu ya. Ini yang kita lawan kan adalah perusahaan-perusahaan yang jahat ya kita ngomong ya, yang curang ya. Ya. Tentu kalau perusahaan yang curang atau perusahaan yang jahat ini kan mafia Bu. Ya. Ya, nggak mungkin kalau mafia itu Yang tadi saya menyelesaikannya bilang, dengan etikat. baik-baik. Ya. Ada nggak etikat bisnis? Nggak mungkin dong, Kembali. namanya sudah mafia. Makanya saya bilang kan kalau di Indonesia itu etikat bisnisnya itu ya yang harus kita bangun gitu loh. Bukan hanya untuk keuntungannya sendiri, tetapi kita juga sustainable-nya, kemanfaatannya, kemaslahatannya ada kepada customer-nya. Gitu. Tapi pengalaman Ibu sendiri waktu belain consumer itu pernah nggak Bu di YLKI justru malah diancam, Oh, sering. Saya pernah dok. malah Jadi, dijelek-jelekkan, bukan, saya malah secara dituduh. pribadi Sudah secara diintimidasi. pribadi. Oh iya, suruh mencabut surat ini, saya tidak. Saya akan lakukan. Difitnah Bu, Ya, itu makanan sehari-hari. dijelekkan namanya supaya orang nggak percaya. Ya, kan kita kalau bisa, kan ada jejak digitalnya sekarang ini kan. Kadang-kadang loh, ini kita nggak mengatakan seperti itu di pelintir. Itu udah makanan sehari-hari kita. Gitu. Nyesal nggak Bu jadi berjuang seperti itu Bu? Enggak, saya tidak menyesal dan sampai saat ini pun saya menjadi aktivis perlindungan konsumen karena ada jiwa untuk memberikan perlindungan konsumen. Kita itu masih panjang perjuangan kita untuk membahas undang-undang perlindungan konsumen di DPR. Adakah yang mereka concern? Nah itu yang kita Dilibatkan nggak Bu dari perlindungan konsumen? Kalau kita di lembaga-lembaga perlindungan konsumen dilibatkan untuk pembahasan itu. Cuma melakukan pembahasan undang-undang perlindungan konsumen itu perjuangan kita 25 tahun loh. Sampai ada undang-undang sehingga kita punya yang namanya undang-undang perlindungan konsumen dan hak secara legal formal diakui. Oke. Itu yang membuka semua peraturan-peraturan yang sekarang kaitannya dengan konsumen itu ada yang namanya hak konsumen. Misalnya di rumah sakit ada yang namanya hak pasien. Second opinion kan Dan sekarang itu dilindungi ada. ya? Dilindungi sekarang. Kemudian di komoditas apa, misalnya di listrik itu juga ada hak konsumennya di listrik. Konsumen kesehatan juga ada. Jadi di semua yang kaitannya itu berhubungan langsung dengan konsumen ada hak-hak di situ. Diciptakan. Bu, ini saya kasih contoh konkret aja. Kemarin saya baru ngecek lab di salah satu lab di Amerika malah Bu, bukan di Indonesia ya. Jadi saya menemukan salah satu minuman fiber, minuman serat yang untuk pelangsing badan Bu. Ini penjualannya cukup paling laris dan menggunakan artis-artis besar juga. Jadi saya memang agak curiga karena kan dulu kan saya review produk ini saya review. Jadi pada waktu saya review itu semuanya bagus. Yeah. Saya masukin ke lab, saya review semuanya bagus. Tapi kan brand ini kan tumbuh Bu, nggak hari ini saya review besok kayak gitu lagi gitu ya. 2 tahun berselang saya ada kecurigaan dan ada perubahan-perubahan aturan dari pemerintah kan. Saya masukin ke lab, ternyata ditemukan daun jati Cina. Fix ditemukan daun jati Cina di sana. Padahal di kotaknya itu tidak ada. Tapi pada penjelasan diinformasikan di dalam labelnya itu tidak ada. Tidak boleh, tidak ada dan memang tidak boleh kan karena ini kan bukan ini kan makanan. Pomnya makanan, bukan pomnya obat dan bukan pomnya jamu. Oh, ya kan beda regulasi. Beda regulasi ya. Tapi pada waktu dia menuliskan di platform, memang dia ada beberapa kali seller-sellernya menuliskan. Jadi kayak ada kerancuan, ya ada perubahan regulasi seperti itu. Tapi kenyataannya dia menggunakan daun jati Cina. Dan efek daun jati Cina sendiri kalau diminum lebih dari 2 minggu secara berturut-turut itu bisa menyebabkan kelumpuhan usus. Oh ya? Saya tahu, saya sebarkan di video. Tapi semua orang silence. Ya. Karena memang gini. Kembali lagi kepada ingredients. Ya kan? Sebenarnya apa sih kalau misalnya kita menemukan hal itu yang tadi kembali lagi kepada mindsetnya masyarakat Indonesia, pengetahuan atau literasi masyarakat Indonesia yang melakukan secara instan tadi. Ketika dia belum kebentur, mereka akan silent. Mereka percaya kepada kembali lagi, apalagi sekarang ya dengan dunia media sosial, medsos itu bahwa kalau kita beriklan, kadang-kadang kan mereka sudah langsing duluan.
bukan karena makan. Nah ini yang pernah kita juga menanyakan. Ketika talent menggunakan, dia menggunakan berapa lama? Dan talent ini juga harus punya tanggung jawab, Dok. Oh, Jadi bahkan sampai ke sana? Oh iya, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 itu juga ada terkait dengan periklanan. Ini kan iklan. Bahwa ketika dia mendeklar, saya adalah 10 tahun menggunakan, benar nggak dia? Sejak kapan? Ketika itu tidak benar, ini adalah kebohongan publik. Oh bisa, Bisa. kejar juga seperti Iya, itu? itu namanya pidana perlindungan konsumen, memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen. Gitu, Dok. Oke, tapi mungkin ujung dari semua ujungnya ini adalah kepastian hukum mungkin, Bu ya? Betul. Iya. Ketika kepastian hukum di Indonesia belum baik, maka apapun yang kita perjuangkan juga pasti akan sulit. Tapi kita tidak boleh patah semangat, Dok. Kita tetap harus berjuang karena PR kita masih banyak untuk hari ini. Semakin kita bisa mempengaruhi banyak, misalnya akan ada dokter Richard Lee yang lain. Mungkin ada 100 dokter Richard Lee, itu juga bisa untuk melakukan suatu perubahan. Tapi kalau kita tidak bersikap, kita cuma silent. Kalau misalnya hanya lembaga konsumen aja yang bicara, kita akan nggak ada kekuatan itu. Tapi pernah nggak Ibu memperjuangkan sesuatu, tapi malah kena serangan balik kayak gitu, malah nggak dapat dukungan? Karena itu memang sudah resiko, gitu loh, Dok. Jadi kalau kami kan, kita ada bekerja untuk masyarakat apapun. Saya pernah dilakukan itu pada saat ini nggak ada hubungannya dengan lembaga kami. Pada saat mau jatuhnya pemerintahan zaman Soeharto, saya dilakukan. Dan dia mengakunya adalah masyarakat biasa. Saya tidak. Bahwa ini bukan masyarakat biasa, benar. Terkait dengan politik, saya nggak ada hubungan dengan politik. Saya berikan kepada pimpinan saya, dia nggak mau. Saya hanya mau bicara dengan saya karena saya di bidang pengaduan itu kan di frontliner yang langsung kepada masyarakat. Jadi udah kenyang, Dok. Sudah kenyang banget ya, Bu Kalau ya. untuk masalah makanya kita tetap justru menjadi suatu tantangan buat kita, gitu loh. Tapi pengaduan banyak, Bu. Ada yang ngadu tentang saya nggak, Bu? Ada. Kalau di BPSK Pernah. pernah. Makanya waktu itu kita juga nyari-nyari, aduh kontak dokter Richard Lee mana ya kok nggak ketemu. Cuma Ngadu dia apa memang nih, Bu? konsulan skincare juga. Skincare. Ya. Jadi katanya dia belinya di TikTok, gitu di TikTok. Kemudian produknya kecil gitu loh, Dok. Saya nggak ini kayak diulir gitu. Terus buat ini. Terus saya bilang, ini benar nggak? Dia mengklaim adalah punyanya Dr. Richard Lee. Tetapi saya lihat, benar nggak? Bukan punya saya, Bu. Kalau Jangan-jangan ini hanya mengaku-ngaku saja. nah itu. Gitu loh. Kalau di kami itu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu kan kita akan mendengarkan kedua-dua pihak. Pertama kita mendengarkan dulu dari si pelapor dulu. Oke. Pelapor kita terima benar atau tidak, datamu mana semuanya. Kan kita harus minta semuanya. Ketika mereka tidak memberikan data lengkap yang kita nggak mau. Belinya kapan, ininya di mana, kemudian dampaknya seperti apa, ada labelnya seperti apa. Nah karena ini juga nggak jelas TikToknya itu. Oke, Gitu. nggak jelas ya, maka Akhirnya kita juga tutup untuk tutup kasus ya, Bu itu. ya. Itu juga bukan produk saya sih, kalau diulir kecil bukan produk saya, Bu. Ya makanya kan saya sampai mencari gitu, coba ininya yang di mana. Gitu. Oke, Bu, kebetulan kan kalau kayak saya punya dengan segala idealisme saya, Bu ya. Sebenarnya saya ini nggak suka dengan diri saya sih, Bu. Karena apa ya? Kenapa sih gue itu nggak bisa diem aja gitu? Ya udahlah, biarin aja. Mau masyarakat mati kayak, mau Indonesia berantakan kayak. Tapi memang hati nurani Richard Lee kan nggak terima kan untuk itu. Iya itu, saya itu idealis, Bu. Saya nggak bisa terima. Itu yang terjadi di teman-teman kami. Ada kemarahan, anger dalam diri saya. Gila, ini nggak beres loh kayak gitu kan. Tapi kan saya diberkahi followers. Saya diberkahi kemampuan ekonomi, sehingga saya mampu berjuang. Kemarin juga ada kasus juga, saya mampu bayar pengacara, saya mampu berjuang. Nggak semua orang seperti itu. Bisa nggak nitip dengan Ibu aja? Nitip maksudnya? Nitip dengan YLKI aja ngadu. Ibu, brand ini nih, jahat nih, brand ini nih, curang nih seperti ini. Bisa nggak YLKI yang berjuang nanti di depan kami? yang akan bicara teman-teman di YLKI, Dok. Artinya Mampu nggak kalau seperti itu? Selama ini kan pengaduan ke YLKI itu bisa jadi bahwa ini ada sebagai konsumen akhir ya. Kalau misalnya Dr. Richard Lee kan bukan sebagai konsumen akhir. Nah, bisa terjadi bahwa ini adalah dalam tanda kutip apakah ini kompetitor. Ini kan kita juga harus hati-hati untuk melihat. Betul. Itu. Tapi kalau secara informasi itu disampaikan,
itu juga menjadikan suatu data buat YLKI ketika teman-teman di YLKI itu adalah misalnya melakukan suatu meeting kepada pembuat kebijakan. Ini kita juga sampaikan. Ini tidak sedikit dari informasi-informasi justru yang dari orang luar, yang dia adalah punya idealis, misalnya suatu perusahaan, dia mendapatkan suatu data-data, kan ada satu di antara mereka yang masih lurus-lurus aja, yang dia pengen untuk melindungi sesama masyarakat, itu mereka memberikan suatu data, dan justru data ini ada kita pakai. Gitu. Berarti bisa untuk diperjuangkan. Satu advokasi. Misalnya nih saya ketemu satu brand nih skincare nih, pakai merkuri nih, pakai hidroquinone nih. Tapi saya males Bu, karena saya kan berurusan lagi dengan hukum, males ya Bu ya kayak gitu ya. Saya titip aja dengan YLKI. Itu informasi kan, berarti kan informasi yang kita nanti bisa menyampaikan. Ada informasi seperti ini, kita akan memberikan kepada pengambil regulator ya, ada seperti ini benar atau tidak. Pertama kita melakukan seperti itu. Kita sering Dok, jadi saya menemukan ini benar atau tidak. Nah, kami sebagai penyambung lidah lembaga konsumen ini kepada instansi-instansi terkait, misalnya kalau itu makanan, minuman kepada Badan POM, kepada perumahan kita ada kepada Kementerian Perumahan. Jadi tergantung dari kalau kesehatan kita kepada Kementerian Kesehatan. Atau itu misalnya Ibu sudah mendengar diskusi ini tentang galon BPA yang baru dilabeli bahwa ini mengandung BPA 4 tahun. Akankah YLKI ada di depan berjuang supaya 4 tahun itu didiskon jadi 4 bulan? Kenapa tidak? Itu kan juga bisa untuk melakukan itu. Perjuangan dari teman-teman nanti. Oh, bisa ya Bu ya? Ya. Bisa ya Bu ya? Kan Bu, untuk melakukan proses itu kan juga panjang. betul. Gitu loh. Tapi kita itu selalu positive thinking Dok. Jadi untuk memberikan semangat gitu loh. Ya kita sudah satu step ini kita lakukan. Besok kita step berikutnya. Kita ada step berikutnya. Daripada tidak sama sekali. Betul. Itu yang dilakukan. Saya sepakat Ibu. Ya. Bu, terakhir Bu, bagaimanapun juga orang yang kita lawan kan adalah perusahaan yang besar ya Bu ya. Mereka punya dana nih Bu. Ya. Rata-rata selesainya pakai dana atau bagaimana Bu? Banyak nggak sih nawar-nawarin? Dulu ya, saya dulu waktu di lembaga konsumen atau yang sekarang di sini. Pernah dan sering. Yang ada satu kasus yang menarik waktu itu kasus di perumahan. Si perusahaan tersebut datang ke kantor kami adalah memberikan satu gepok, satu koper uang. Jawaban kami, silakan ini dipakai untuk memperbaiki produk Anda. Untuk konsumen Anda. Itu yang kita lakukan. Jadi kita lebih bagaimana membangun mereka untuk bisa bertanggung jawab kepada produknya, sehingga produk itu ada bermanfaat untuk kepada masyarakat. Karena kalau gitu YLKI-nya dapat duitnya dari mana Ibu? Kita dari masyarakat. Masyarakat cara kasih duitnya? Melakukan satu donatur. Donasi. Ada donatur tetap, ada donatur sukarela di YLKI. Kemudian kita juga ada program-program tertentu bekerja sama dengan pihak lain. Oke, dapatnya dari masyarakat ya Bu. Ya, kalau ya. untuk yang ngelapor sendiri Bu, misalnya kayak saya nih ya, misalnya aja saya bantu ngelapor nih, nanti begitu jadi sengketa, ya perusahaannya itu ya kasih uang tutup mulut lah ke klien Ibu tadi, yang konsumen yang minta tolong tadi itu pasti banyak juga seperti itu. Kalau itu ya ada. Kan banyak cara yang dilakukan suatu perusahaan kan. Bagaimana biar itu tidak di blow up. Iya. Cara-cara mereka. Salah satunya itu ya. Ya, yang tadi saya sampaikan, ketika kami melakukan suatu gugatan kelompok waktu itu, ada 100 orang. Yang vokal-vokal kan didatengin dulu, ditutup mulutnya. Gitu kan Dok? Akhirnya kita, loh ini yang gugat siapa? Kita kan cuma membantu gitu kan. Akhirnya hilang semua Ibu ya? Iya, satu-satu pada hilang gitu. Itu kan. kenyataan Bu? Real yang terjadi kami Pak. Jadi waktu itu kita juga pernah melakukan itu. Gitu loh. Cuma ya kembali lagi kepada tadi bahwa pendidikan itu ada sangat penting, pengetahuan itu ada sangat penting. Tetapi tidak melihat kalau justru orang yang punya pendidikan tinggi itu adalah tuntutannya itu adalah memperbaikin. Sangat beda gitu loh. Jadi kalau Lebih misalnya tinggi kayak ya. YLKI, aku menurut ini ya udah aku serahkan kamu kan yang berbuat, kamu kan yang melakukan. Bukan itu. Anda yang melakukan laporan, yang laporan itu yuk kita bersama-sama. Itu bukan diserahkan kemudian ditinggal, enggak. Gitu. Tapi kalau yang punya pendidikan yang enggak, karena kan dia kan punya
ambisi yang tinggi kan. Dia merasa lebih gitu. Oh, sudah aku laporkan ya sudah selesai. Bukan itu. Tapi kalau untuk yang itu yang kita harus lakukan yang menengah ke bawah. Yuk kita, itu pun sulit banget loh. Yang punya kesadaran. Makanya itu yang Punya perlu kesadaran, punya solidaritas, betul. punya keteguhan hati, tidak mau Untuk disogok, melakukan suatu perubahan. untuk melakukan suatu Untuk perubahan. kepentingan bersama. Karena kalau semuanya bisa dibayar, bisa ditutup mulutnya dengan uang, Ya. ya maka nggak ada yang berubah di negara kita ini. Betul. Itu yang Kepastian hukum yang baik. Kalau ini semuanya dipenuhi, maka perlindungan konsumen itu sebenarnya pasti akan luar biasa banget. sangat. Jadi kita akan bisa selangkah. Samalah dengan teman-teman di negara lain itu yang satu teredukasi dengan baik. Kayak misalnya lembaga konsumen. Kalau lembaga konsumen ini kan kita harus melakukan sendiri, apa-apa sendiri. Nah, sementara di negara lain, negara loh yang ngurusin. Oh, negara yang ngurusin? Iya. Itu ada didanain oleh negara untuk melakukan testing Pernah terhadap di ranking produk. nggak, Bu? Kita, perlindungan konsumen kita ranking berapa? Kalau literasi perlindungan konsumen aja kita masih tengah. Yang lain udah nilainya 80, kita masih 50. Gitu, Dok. Jadi itu kondisi sekarang. Tetapi ya kita harus tetap semangat untuk melakukan suatu perjuangan perlindungan konsumen. Dan kita perlu bahwa seperti Richard Lee yang banyak, kalau ada 100 saya yakin itu akan merubah. Dan ini yang sangat diperlukan oleh masyarakat, guidance ketika membeli suatu produk. Itu kan harusnya diberikan atau disiapkan oleh pemerintah misalnya. Gitu loh, Dok. Sebenarnya sebagai saya salah satu pilihan nanti. Sebenarnya saya juga sudah tidak seperti dulu lagi, Bu. Kalau dulu itu 10 konten saya, 10-nya review. Ya. 10-nya itu adalah membongkar. Tapi saya juga kena mental, Bu. Walaupun Ibu bilang saya jadi lebih sukses, lebih terkenal, lebih pokoknya lebih baik lah dari zaman sebelum saya dapat gugatan dan lain sebagainya. Tapi gugatan-gugatan tersebut, caci makian orang, Justru kan meng-encourage kita kan. enggak, tetap kena, Bu. Kena mental juga. Tetap sedikit banyak itu tetap udah capek. Tapi YLKI tetap lakukan terus. Dia tidak akan capek untuk melakukan. Yang saya kasihan itu adalah ketika adik-adik saya atau teman-teman saya yang lain berjuang seperti ini punya, itu loh yang saya kasihan. Karena kita di Indonesia ini masih sangat kurang solidaritas. Bahkan orang-orang yang memperjuangkan hal seperti ini punya, cenderung kadang-kadang dimusuhi. Ya. Sudah sedikit orangnya, keberaniannya nggak banyak. Sudah ketika ada yang berani berbicara, tidak disupport dengan baik. Itu yang kondisi yang terjadi. Makanya itu yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, apalagi dengan adanya, mudah-mudahan dengan sosial media ini kan masih banyak orang, bukan hanya komentar aja ya, tetapi melakukan suatu action. Itu, bukan hanya suatu komentar saja, tapi juga melakukan action. Terima kasih Bu Sularsi. Sama-sama. Saya berharap sih dari podcast dan obrolan dan diskusi kita ini bisa beginilah cara saya memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Aku nggak bisa tangkap orang, aku bukan polisi, aku juga nggak bisa buat aturan. Aku cuma bisa kasih edukasi dan memberikan diskusi seperti ini punya, semoga yang dengarnya bisa banyak ilmu pengetahuan. Bisa membantu mereka setidaknya. Bisa buka pikiran mereka. Terima kasih, Bu. Cukup